Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa kembali, yakni Ustadz Muhammad Musa. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren apa, Ustadz? Bisa dijelaskan? Ummul Qura. Para pendengar dimanapun Anda berada, barangkali ada di antara teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren beliau, silakan hubungi, nanti kita akan taruh nomor di bawah ini. Baik Ustadz, terima kasih kami ucapkan telah hadir di studio kami dalam acara tanya jawab kembali bersama pendengar tentunya. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukum berapakah jumlah rukun qauli dalam sholat? Terima kasih Ustadz, silakan dijawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang rukun qauli. Sedang rukun qauli dalam sholat itu sebenarnya ada 5. Jadi syaratnya rukun qauli itu, yang pertama, kita yang membaca wajib mendengar minimal dengan diri kita sendiri, dengan kita sendiri. Jadi yang pertama rukun qauli dalam sholat itu yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Ustaz ya. Takbiratul ihram, dan itu wajib ada mengeluarkan suara. Minimal mendengar dengan telinga kita sendiri. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Yang pertama, dalam kitab fikih Iyanat Thalibin jilid 1 dijelaskan, yaitu karena perkara yang halal di luar sholat sebelum takbir, maka setelah kita takbir maka haram kita kerjakan, seperti minum, makan dan sebagainya. Satu. Kemudian yang kedua, yaitu rukun qauli yang kedua, yaitu Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, maka kita wajib mendengar dengan diri kita sendiri. Jangan terlalu keras pun, terlalu keras, dan jangan sampai tidak bersuara atau di dalam hati. Dan yang kedua, yang ketiga, yaitu rukun qauli dalam sholat itu yang ketiga, yaitu bacaan tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kemudian yang keempat, yaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir. Di tahiyat akhir, Ustaz ya. Akhir. Kemudian yang kelima, salam yang pertama. Salam yang pertama. Kenapa salam kedua tidak? Karena salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Insyaallah. Terima kasih Ustaz telah memberikan pandangan terkait masalah fikih sholat khususnya, yakni di bagian rukun qauli. Terima kasih kepada para penanya dan kami tunggu untuk pertanyaan berikutnya. Tetap bersama kami di radio kami.